Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas ekonomi regional, yaitu teori dan konsep ekonomi regional. Yang mana pada pertemuan ini kita melakukan sebuah diskusi apik pada pertemuan hari ini, yang tujuan pembelajarannya adalah memahami konsep ekonomi regional. Yang kedua adalah menganalisis ruang lingkup dan ekonomi regional. Yang ketiga, mengusulkan kebijakan berbasis teori ekonomi. Teman-teman, kita sebenarnya berbicara tentang apa sih, makhluk apa ekonomi regional itu. Jadi secara definitif memang ekonomi regional itu berbicara tentang sebuah cabang ilmu yang fokusnya pada bagaimana aktivitas ekonomi terdistribusi dalam suatu wilayah. Wilayah ini bisa berupa provinsi, kabupaten, kota, atau bahkan kawasan industri. Artinya bahwa ekonomi regional ini secara substantif berbicara tentang aktivitas ekonomi yang terdistribusi di sebuah wilayah, kabupaten atau kota. Itu sebuah kata kunci. Lalu yang kedua, tiga aspek utama ekonomi regional itu. Pertama itu distribusi aktivitas ekonomi, yang mana bagaimana sektor-sektor ekonomi tersebar di berbagai wilayah. Jadi distribusi aktivitas ekonomi itu sektor ekonomi apa saja yang tersebar di berbagai wilayah di sebuah kawasan. Seperti kita berbicara tentang aktivitas ekonomi di sebuah kabupaten. Lalu di kecamatan mana aja aktivitas ekonomi itu? Ada industri, ada home industri, juga ada UMKM, usaha mikro, kecil, menengah itu. Jadi aktivitasnya terdistribusi kemana aja. Jadi itu aspek pertama, itu berbicara itu. Lalu yang kedua, aspek kedua itu interaksi antar wilayah itu. Nah, ini berbicara bagaimana suatu wilayah saling mempengaruhi wilayah lain dalam hal perdagangan, investasi, dan migrasi tenaga kerja. Nah, di sini dijelaskan bahwa interaksi antar wilayah umpama Jawa Timur dengan NTB, DKI, dan lain-lain. Jadi ini saling mempengaruhi, seperti contoh kemarin itu ada kerjasama DKI dengan NTT masalah sapi. Jadi itu. Jadi komunikasi itu antar wilayah itu mempengaruhi banyak hal. Kalau tidak, maka itu akan mandek komunikasinya. Terus yang ketiga, aspek yang ketiga adalah kebijakan pembangunan wilayah. Nah, ini pembangunan wilayah ini berbicara bagaimana pemerintah mengatasi ketimpangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Jadi dalam sebuah wilayah itu negara atau wilayah, provinsi atau kabupaten itu dia agar hadir di tengah masyarakat untuk menghilangkan atau mengatasi ketimpangan dari berbagai aspek itu tadi, untuk melakukan dorongan-dorongan pertumbuhan ekonomi yang merata. Tidak boleh seorang leader atau pimpinan daerah atau wilayah tersebut itu dia hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi yang parsial. Artinya ini kewajiban pemerintah itu secara aktif berbicara di
pertemuan ini. Terus kalau kita sudah pahami 3 aspek itu, maka ruang lingkup ekonomi regional itu apa saja sih gitu. Jadi ekonomi regional itu cakupannya sangat luas itu. Jadi diantaranya satu, teori lokasi. Teori lokasi itu bagaimana suatu perusahaan dan industri memilih lokasi yang strategis. Artinya dalam teori pemasaran itu perusahaan itu dia harus banyak melakukan pemetaan dan pemilahan terhadap lokasi yang strategis itu. Di pemasaran kita kenal itu adalah place itu. Place ada produk, ada price, ada promotion. Jadi ruang lingkupnya berbicara itu. Lokasi strategis itu menjadi poin pertama yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan. Contoh di Indonesia ada kawasan industri Cikarang yang dipilih karena dekat dengan Jakarta dan pelabuhan. Karena ini saling terkait ini, pelabuhan, industrinya di Cikarang, Jakarta, lalu dia bisa akses pasar itu sangat cepat by pelabuhan itu. Terus ruang lingkup kedua itu aglomerasi ekonomi, konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu tempat seperti Silicon Valley di AS gitu, atau kalau di Indonesia itu kita kenal di Batam itu sebagai pusat industri manufaktur. Terus ruang lingkup yang ketiga berbicara interaksi antar wilayah. Jadi hubungan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Jadi interaksi itu harus ada komunikasi Jawa Timur, hubungan ekonominya dengan Jawa Tengah, Bali, dan lain-lain. Terus yang keempat itu perencanaan dan kebijakan wilayah. Pemerintah merancang kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tertentu. Artinya bahwa kebijakan pemerintah itu dia harus punya planning, merancang kebijakan agar pemerintah A, B, dan C itu saling mendorong pertumbuhan ekonomi itu. Atau memang harus ada pilot project gitu. Kalau di Kabupaten Probolinggo nanti dia harus punya perencanaan yang matang. Bagaimana sih untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah tertentu itu harus dilakukan oleh pemerintah dan itu harus matang. Seperti pembangunan tol laut di Indonesia untuk meningkatkan konektivitas antar pulau. Jadi dia efektif, efisien. Jadi itu yang harus dilakukan oleh kita. Terus mengapa ekonomi regional ini sangat penting gitu? Karena studi ekonomi regional ini berbagai manfaat akan dia terima gitu. Ekonomi regional itu satu, itu mengurangi ketimpangan wilayah. Pemerintah menerapkan kebijakan seperti dana desa untuk membantu pembangunan daerah tertinggal. Jadi sebenarnya dana desa itu sebenarnya untuk membantu, karena antar desa itu kalau tidak dibantu dana desa maka ketimpangan akan terjadi. Terus manfaat kedua itu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
dengan mengidentifikasi sektor unggulan tiap daerah. Misal pariwisata di Bali yang menjadi sumber utama pendapatan daerah. Di Kabupaten Probolinggo itu mendorong pertumbuhan ekonomi itu bisa melalui ya pariwisata seperti Bromo. Kalau di Situbondo itu potensi ekonomi itu ada 3, yaitu tentang kelautan, peternakan, dan pertanian. Terus manfaat keempat, mengoptimalkan sumber daya alam, potensi-potensi yang ada itu. Ini sangat penting gitu. Seperti Papua itu memiliki tambang emas yang besar, dan pengelolaan yang tepat itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Terus manfaat keempat, meningkatkan konektivitas proyek. Jadi cepat untuk meningkatkan konektivitas itu. Ya seperti proyek tol Trans Jawa, mempermudah distribusi barang dan jasa sehingga antar wilayah ada percepatan pertumbuhan ekonomi. Misal itu sebuah wilayah di Sulawesi mempunyai potensi besar dalam sektor perikanan. Namun kurangnya infrastruktur transportasi membuat hasil tangkapan itu sulit didistribusikan. Maka pemerintah kemudian membangun jalan dan fasilitas penyimpanan dingin agar hasil tangkapan itu cepat terdistribusi. Hasilnya distribusi hasil laut meningkat, pangsa pasar semakin luas. 2, pendapatan nelayan bertambah, lalu ekonomi lokal tumbuh, dan hasilnya juga investasi itu masuk, tertarik untuk melakukan investasi. Kalau sudah investasi tentang pengepakan ikan, dibuat sarden, itu muncul industri-industri pengolahan hasil laut. Namun tantangannya adalah bagaimana memastikan pembangunan berjalan efisien dan tidak merusak ekosistem laut. Ini yang perlu ada kajian-kajian. Makanya pertumbuhan ekonomi itu dalam suatu lokal daerah itu ya dengan hasil sebuah potensi ekonomi itu distribusinya cepat. Kalau sudah distribusinya cepat, maka pendapatannya akan meningkat. Dan kalau sudah seperti itu, maka investor-investor akan melirik, tertarik gitu untuk menginvestasikan pada daerah dimaksud. Lalu mari kita pertemuan kita ini dari awal sampai akhir, sebenarnya kesimpulan dan dari pertemuan ini dan evaluasinya itu kita rumuskan. Ekonomi regional membahas distribusi ekonomi antar wilayah ini, fokus utamanya itu pertama berbicara ekonomi regional, berbicara distribusi antar wilayah. Yang kedua itu teori lokasi, aglomerasi, interaksi antar wilayah, dan perencanaan pembangunan. Manfaatnya ini dari mata kuliah ini itu mengurangi ketimpangan,
mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi itu pertemuan kita pada hari ini. Lalu mengapa manfaatnya tadi itu mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan konektivitas. Kalau kita lihat secara fakta di lapang, seperti ada dana desa, Trans Jawa, dan pembangunan industri di daerah-daerah. Coba teman-teman pikirkan gitu, bagaimana ekonomi regional itu berpengaruh terhadap daerah tempat tinggal. Coba di-explore bagaimana ekonomi regional berpengaruh terhadap daerah tempat tinggalmu itu. Secara fakta lapang, apa ada sih ekonomi ini berpengaruh terhadap tempat tinggalmu? Terus yang kedua, apa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengurangi ketimpangan wilayah? Jadi itu dari sesi pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Selamat belajar, berpikir, kalau perlu datang riset ke lapang. Ekonomi regional itu secara lokasi dan strategis lokasi dan lain-lain itu lalu berpengaruh tidak, itu coba teman-teman bisa lihat di lapang. Coba tuliskan di komentar dalam pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.